Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadanallahu wa iyyakum jami'an minan nar. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah kepadanya. Di antaranya yaitu salat subuh yang baru saja kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat subuh yang baru saja kita kerjakan dan menjadikannya di antara salah satu amalan yang menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Dan kemudian sebagaimana biasanya setelah subuh di hari Ahad, insyaallah sambil menunggu waktu syuruk terbitnya matahari, kita gunakan untuk zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna zikir yaitu talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu syar'i, yang insyaallah kita masih membahas tentang satu kitab yaitu Syarah Masail Jahiliyah, yaitu penjelasan tentang masalah-masalah atau kebiasaan-kebiasaan perangi-perangi orang-orang jahiliyah, ya, yang mana ini di antara kewajiban yang hendaknya kita pelajari dan kita ketahui sehingga kita bisa menghindarinya. Kita masuk pada masalah jahiliyah yang ke 87, kemudian 88, 89 dan 90. Jadi 4 pembahasan di sini dijadikan satu oleh muallif rahimahullah dikarenakan beliau mengambil ini dari satu hadis, ya. Kemudian beliau beri judul Min Khisalil Jahiliyah, di antara perangai sifat-sifat jahiliyah. Al-mas'alatu sabi'ah wa thaminah wa tasi'ah wa thamanun wa tis'un, yaitu perangai jahiliyah yang ke-87, 88, 89 dan 90. Al-fakhru bil ahsabi, yang 87 yaitu al-fakhru bil ahsab, berbangga diri atau merasa sombong dengan kemuliaan dari nenek moyang. At-ta'nu fil ansab, kemudian 88-nya yaitu mencela nasab. Kemudian yang 89 al-istiqa'u bil anwa au bin nujum, yaitu meminta atau menganggap hujan turun atau meminta hujan dengan
bintang. Kemudian yang ke-90 an-niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi kematian. Di sini beliau keempat permasalahan ini dijadikan satu dikarenakan itu terdapat dalam satu hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hadhil masailu al-arba'u min masailil jahiliyah. Masalah-masalah atau perangai-perangai yang empat tadi itu merupakan perangai-perangai orang-orang jahiliyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsabi wat ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyahatu 'alal mayyiti. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara pada umatku dari perkara-perkara jahiliyah la yatrukunahunna, yang umat ini atau umatku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak mungkin meninggalkannya. Artinya dijelaskan oleh para ulama, keempat perangai jahiliyah ini itu tidak akan hilang dari umat Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya ketika di satu umat itu sudah meninggalkan keempat perkara ini, pasti akan muncul di umat yang lainnya. Ya, mungkin di satu tempat itu sudah tidak lagi mempraktekkan perkara-perkara jahiliyah yang keempat hal ini, tapi di tempat lain bisa jadi itu masih ada. Kemudian kalau itu sudah hilang, nanti di tempat lain akan ada lagi, dan itu akan terus, ya, akan terus terjadi di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam sampai memperingatkan la yatrukunahunna, yang keempat hal tersebut dari perkara-perkara jahiliyah tersebut tidak bisa ditinggalkan oleh umat ini. Apa itu? Al-fakhru bil ahsabi, yaitu berbangga diri, merasa sombong dengan kemuliaan nenek moyang. At-ta'nu fil ansabi, kemudian yang kedua at-ta'n, yaitu mencela nasab. Wal istisqa'u bin nujum, dan meminta hujan dengan bintang-bintang. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayit. Ini yang keempat. Baik, kemudian di sini akan dibahas satu persatu. Wal fakhru bil ahsabi, yaitu berbangga diri atau merasa sombong dengan kemuliaan nenek moyang. An yaftakhira al-insanu bi amjadi abaihi wa ajdadihi, yaitu seorang manusia berbangga diri, merasa sombong dengan kemuliaan yang ada pada bapak-bapaknya dan juga kakek-kakeknya, artinya nenek moyangnya. Seperti seorang dengan berbangga diri mengatakan bahwasanya dahulu bapakku seorang yang syuja'ah, yang pemberani, dermawan dan lain sebagainya dari kebanggaan-kebanggaan. Dia sebutkan itu dalam rangka berbangga, walaupun sifat tersebut tidak ada pada dirinya, ya, adanya pada nenek moyangnya, tapi dia berbangga dengan itu. Artinya dia berbangga dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, ya. Maka itu tidaklah berguna, ya. Karena amalan itu harus dari diri sendiri, ya. Pada asalnya amalan tersebut adalah dari diri sendiri. Maka tidak berpengaruh kedermawanan, keberanian, kemuliaan, ketakwaan nenek moyang, ya, dengan keturunannya, kalau keturunannya tidak ikut bertakwa, ya. Wa hadza min dinil jahiliyah, dan ini termasuk agama orang-orang jahiliyah. Li'annahum kanu yajtami'una fi Mina wa badalu
aw baddala an yadhkurullaha azza wa jal yadhkuruna mafakhira abaihim. Dan ini termasuk agama jahiliyah karena mereka apa? Mereka dulu berkumpul ketika di Mina di waktu haji, yaitu ketika haji di zaman jahiliyah. Mereka mengganti zikir kepada Allah, artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka ganti dari menyebut-nyebut atau mengingat-ingat dan membanggakan bapak-bapak mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-200, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Maka apabila kalian telah selesai menunaikan manasik haji, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut-nyebut bapak-bapak kalian, au asyadda dzikra, atau dengan menyebut nama Allah melebihi dari kalian menyebut nama bapak-bapak kalian. Ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya dahulu di zaman jahiliyah ketika seorang itu wukuf, ya, wukufnya orang-orang jahiliyah itu bukan di Arafah tapi di Muzdalifah, karena di Muzdalifah itu masih tanah haram. Adapun Arafah itu sudah keluar dari tanah haram. Mereka nggak mau haji, mereka nggak mau keluar dari tanah haram. Ya, masa dari tanah haram keluar ke tanah halal? Ya, mereka akali seperti itu. Maka ketika melihat Nabi SAW di waktu sebelum hijrah, ya, atau masih di masa jahiliyah sebelum Nabi diutus menjadi seorang nabi dan rasul, ketika Nabi wukuf itu sudah Nabi wukuf sudah di Arafah, ya, sudah di Arafah, tapi ini masih masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam, ketika Nabi masih muda, ya, itu sudah ada ibadah haji dan mereka mengikuti sebagiannya syariat peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tapi mereka ganti wukufnya itu di Muzdalifah karena mereka pikir mereka nggak mau keluar dari tanah haram, tetap harus di tanah haram. Padahal secara syariat wukufnya adalah di Arafah, walaupun Arafah itu di tanah halal. Maka ketika mereka wukuf yang harusnya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kebiasaannya ketika mereka wukuf tersebut mereka menyebut-nyebut, membanggakan dan menyombongkan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Ya. Dulu bapak kami suka memberikan minum, ya, orang-orang yang haji, suka memberi makan, suka memberi pakaian, ya, semua kebaikan dibanggakan, ya, dibanggakan dalam rangka kesombongan. Makanya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya yaitu untuk mengingatkan kepada kaum muslimin, apabila kalian telah selesai menunaikan ibadah haji, yaitu ketika di puncaknya wukuf di Arafah, fadhkurullaha, maka sebutlah nama Allah, kadzikrikum, sebagaimana kalian dahulu di masa jahiliyah itu menyebut-nyebut nama bapak-bapak kalian atau bahkan lebih di dalam menyebutnya. Fal wajibu dzikrullahi azza wa jal wa laysa dzikrul aba'i wal ajdad. Maka yang wajib adalah menyebut nama Allah dan tidak menyebut nama bapak-bapak dan juga al-ajdad, ya, nenek moyang, ya. Bahkan di dalam berdoa juga seperti itu,
Makanya dalam lanjutan ayat disebutkan wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Dan di antara manusia dahulu di zaman jahiliyah itu ketika di puncaknya di Arafah, mereka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu berdoanya Rabbana atina fid dunya titik. Ya, mereka hanya meminta dunia. Jadi ketika mereka berdoa di Arafah itu yang mereka minta, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini tahun yang penuh dengan limpahan harta, tahun yang penuh dengan limpahan banyaknya anak, usaha lancar, umur panjang dan lain sebagainya dari sifat-sifat dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Ini juga satu pelajaran bagi kita, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan hanya fokus kepada dunia. Boleh kita meminta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja termasuk dunia, tapi jangan sampai apalagi ketika kita di tempat-tempat yang mustajab seperti di Arafah ya, atau di tempat lain yang itu merupakan tempat yang penuh dengan kemuliaan dan dikabulkannya doa amat besar di tempat tersebut, maka kita hanya mementingkan atau memikirkan dunia saja. Itu sama saja kita meminta sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Ya, misalnya kita hanya minta kaya, misalnya kita dikabulkan, kemudian kita dikasih kekayaan, tapi setelah itu tetap kita akan tinggalkan kekayaan tersebut. Ya, makanya orang yang meminta dunia saja itu tercela. Kalau hanya meminta dunia saja itu tercela. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang yang meminta dunia saja wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Artinya dari kebaikan-kebaikan akhirat maka dia terluput darinya. Kemudian ayat tersebut kemudian dilanjutkan lagi, yaitu anjuran bagaimana berdoa. Dan di antara manusia mereka ada yang mengatakan lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ya. Kemudian di antara manusia lagi ada yang mereka berdoa dan inilah yang dianjurkan, yaitu yang kita sering sebut dengan doa sapu jagat. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami, selamatkanlah kami dari azab neraka. Ini seharusnya yang dibaca oleh seorang muslim, jangan berhenti Rabbana atina fid dunya hasanah saja. Ya, tapi dilanjutkan dengan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Maka mereka akan mendapatkan bagiannya baik dunia maupun di akhirat kelak. Baik, maka yang pertama kita tidak boleh berbangga menyombongkan kebaikan-kebaikan yang ada pada nenek moyang kita. Ya, sebagaimana itu yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, bahkan ketika mereka berada di tempat atau pada amalan yang itu merupakan amalan yang mulia, itu masih kesombongan masih dibawa, yaitu ketika wukuf. Wat-ta'nu fil ansab. Kemudian yang kedua yang merupakan perangai jahiliyah
yang ada pada umat ini at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela nasab. Ka'an yaqul, sebagaimana seorang mengatakan fulanun ma lahu aslun, fulan itu tidak ada asal usulnya. Ya, ini meremehkan orang lain. Ya, dengan mengatakan fulan ini enggak ada asal usulnya, bukan keturunan siapa-siapa. Artinya dia merendahkan. Ya, dia merendahkan dengan menafikan keturunan. Atau mengatakan fulanun min qabilatin laysat hiya asilah, ya, fulan ini dari kabilah yang tidak ada asalnya, kabilahnya rendah, ya, marganya ecek-ecek, ya. Wa hadza ma'nahu tanaqqusul akharin, yang mana ini semuanya maknanya adalah tanaqqus, yaitu merendahkan yang lainnya. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan bagi kalian syu'uba wa qabaila, ya, berbangsa-bangsa, ya, dan berkabilah-kabilah, lita'arufu, agar supaya apa? Saling mengenal, agar kalian itu saling mengenal. Kemudian Allah ingatkan di dalam ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Jadi walaupun Allah menjadikan manusia itu berjenis-jenis sukunya, bangsanya, bahasanya, ya, itu semuanya bukan untuk dibanggakan. Makanya Allah menutup ayat tersebut diakhiri dengan inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Makanya Nabi mengingatkan tidak ada keistimewaan, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwallah. Tidak ada keutamaan baik bangsa Arab kepada bangsa selain Arab ataupun sebaliknya kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan ketika Allah menyatakan wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, ya, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa, ya, artinya berkembang biak melalui laki-laki dan perempuan. Ini juga menunjukkan fitrahnya manusia. Allah jadikan manusia itu berkembang biak sesuai dengan fitrah. Artinya laki-laki dengan perempuan, bukan kok laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Gak akan mungkin bisa laki-laki dengan laki-laki berkembang biak, gak akan bisa. Makanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Wahyu, ya. Wahyu nama maksudnya, ya, bukan laki-laki dengan laki-laki. Adam Hawa, bukan Adam Wahyu, ya, nggak cocok, ya. Makanya di sini Allah ingatkan, kami ciptakan kalian itu wahai manusia, artinya berkembang biaknya kalian itu dengan sebab laki-laki dengan perempuan, ya, bukan dengan LGBT, ya. Baik. Fal fakhru laisa bin nasab, maka al fakhru, kebanggaan, bukanlah dengan nasab, ya. Al fakhru innama huwa bittaqwa, kebanggaan itu hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang bertakwa, maka itulah yang
menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu berbagai macam dari golongan, bahkan golongan yang paling rendah sekalipun, ya, zaman dahulu golongan dari golongan budak itu menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan. Kalau seandainya kemuliaan itu dengan nasab, niscaya nggak mungkin Bilal bin Rabah akan menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dikabarkan oleh Nabi terompahnya itu sudah masuk ke dalam surga, ya. Bahkan Nabi ketika itu mendengar terompahnya itu di depannya, ya, ketika Nabi di-mi'rajkan dan diperlihatkan surga di sana, ya. Beliau mendengar terompahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala, padahal beliau adalah bekas budak dan berkulit hitam, ya. Ini merupakan nasab yang paling rendah di sisi manusia. Sudah budak, kulitnya hitam lagi, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang itu semuanya, tapi memandang dari sisi ketakwaan, ya. Dan ketakwaan sebagaimana seorang Talib bin Habib rahimahullah, seorang tabi'in, mendefinisikan bahwasanya at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballahi. Takwa itu adalah engkau beramal menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu dan keyakinan, ala ilmin wal basirah. Kemudian tidak hanya beramal di atas ilmu, tarju sawaballah. Di dalam beramal tersebut harus ikhlas. Makna ikhlas di sini diartikan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya keikhlasan itu adalah mengharapkan sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya. Ketika Allah menjanjikan surga, maka kita beramal berharap surga itu ikhlas. Ya. Karena yang kita harapkan adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu motivasi. Jangan salah mengartikan ikhlas bahwasanya ikhlas itu enggak mengharap surga, enggak takut neraka, itu namanya ikhlas, enggak. Ya. Ikhlas itu mengharap sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu satu harapan, dan merasa takut terhadap sesuatu yang memang Allah jadikan itu sebagai suatu hal yang harus ditakuti di dalam beramal. Kemudian wa anta turuka ma'siyatullah ala nurin minallah tarju takhsha iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan keyakinan. Meninggalkan maksiat pun harus berdasarkan ilmu dan keyakinan. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu ternyata kita anggap itu sesuatu yang jelek, ternyata itu bukanlah sesuatu yang jelek menurut syariat. Ya, maka di dalam beramal dan meninggalkan itu harus di atas ilmu. Takhsha iqaballah, di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah harus didasari atas keikhlasan, yaitu takut karena iqabnya atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah at-taqwa. Ya. Intinya takwa itu adalah globalnya adalah ilmu, dan tafsilnya, rinciannya adalah amal. Ya. Maka seorang ketika bertakwa, mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak pernah belajar ilmu agama, mustahil. Karena definisi takwa yang paling mudah saja, definisi takwa kan kita sering artikan, bahkan sering kita dengar adalah
menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Lalu kalau tidak dengan ilmu, bagaimana kita tahu itu perintah? Bagaimana kalau tahu kita itu larangan? Maka mustahil tanpa ilmu. Ini globalnya takwa, ya. Dan rinciannya, aplikasinya yaitu dengan mengamalkannya. Ya, itulah definisi takwa, dan itulah yang menjadikan seorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia dari suku manapun, jenisnya dan juga warna kulitnya. Wala yanfa'uka an-nasabu idza faqadta at-taqwa, dan tidak bermanfaat bagimu kemuliaan nasab apabila engkau kehilangan ketakwaan. Jadi ketika seorang tidak bertakwa, maka tidak bermanfaat nasabnya yang tinggi, yang mulia di sisi manusia, ya. Walaupun anak orang yang paling kaya sedunia, anak orang yang paling mulia nasabnya sedunia, anak pemimpin sedunia, ya, maka tidak berguna kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu." Barang siapa yang terlambat amalnya, maka tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Artinya ketika seorang amalannya itu rendah, dia tidak akan mungkin terangkat menjadi mulia dikarenakan nasab. Ya, nasab tinggallah nasab. Ya, kalau amalannya itu rendah, ya sudah, cuma segitu derajatnya, tidak bisa diangkat karena nasabnya. Fala yanfa'ul insana kaunuhu min Quraisy, maka tidak bermanfaat bagi manusia walaupun dia dari Quraisy. Padahal Quraisy itu adalah nasab yang paling tinggi, ya, nasab yang paling tinggi di dunia ini. Nasab yang paling tinggi adalah nasab Quraisy, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita alaihi salatu wasalam dari Quraisy, ya. Wala kaunuhu min Bani Hashim, dan tidak pula kalaupun dia berasal dari Bani Hashim, dari Quraisy secara umum, kemudian mengerucut lagi dari Bani Hashim. Wala kaunuhu min baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula walaupun dia berasal dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada gunanya. Ya, dari Quraisy walaupun kemudian mengerucut lagi dari Bani Hashim, bahkan kalaupun dia termasuk secara bahasa golongan ahlul bait, itu enggak ada gunanya kalau tidak bertakwa. Ya, idza lam yakun ma'ahu amalun salihun la yanfa'uhu illa al-amalu salih wa taqwallahi azza wa jalla. Maka itu semuanya tidak ada gunanya tanpa amal soleh, dan tidak berguna kecuali amal soleh dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Abu Lahab itu siapa? Ya, pamannya Nabi sendiri. Tapi betapa bencinya kepada dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, ya, memerangi beliau, memusuhi secara terang-terangan, makanya tidak berguna. Bahkan turun ayat, ya, atau surat secara tegas, tabbat yada abi lahabi wa tab, ya, celakalah, ya, kedua tangan Abu Lahab, ya, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan khususnya kepada karib kerabatnya di awal-awal dakwah, dan memperingatkan bahwasanya nanti di akhirat akan ada balasan dan dibangkitkan lagi seseorang itu ketika sudah matinya. Maka Abu Lahab itu memegang
satu atau sebongkah tulang yang sudah rapuh. Ya, dalam kisah tersebut disebutkan kemudian tulang tersebut diremas dan menjadi debu. Apakah seperti ini, sudah seperti ini manusia kemudian akan dibangkitkan lagi? Ya. Artinya apakah Allah nanti mampu ya membangkitkan manusia yang sudah meninggal kemudian jadi tulang belulang dan sudah jadi tanah? Ya, ini bentuk pengingkaran secara nyata. Makanya turun surat tersebut ya. Maka posisi Abu Lahab itu tidak berguna walaupun dia paman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena dia kufur, dia mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak ada gunanya. Lalu bagaimana lagi dengan yang nasabnya jauh dari Nabi alaihi salatu wassalam? Makanya kemuliaan itu dicapai dengan ketakwaan. Ya, Bilal bukan siapa-siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan memiliki derajat kalau dari sisi manusia adalah derajat yang paling rendah. Ya, dia budak, warnanya hitam, ya, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi Abu Lahab yang termasuk keluarga Nabi ya. Semuanya itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita camkan pada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam tadi, man batta bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya itu terlambat maka tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Demikian juga dengan Abu Thalib ya. Kalau Abu Thalib ini orang yang sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela beliau ya. Akan tapi Allah mentakdirkan dia juga mati dalam keadaan kafir. Dan itu pun enggak berguna. Ya, walaupun dia membela mati-matian Nabi alaihi salatu wasallam, tapi karena dia tidak beriman, maka tetap Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Sifat jahiliyah yang ketiga yaitu meminta hujan dengan bintang. I'tiqadun anna al-matara yanzilu min ta'thiri tulu'in najmi wa ghurubihi. Artinya berkeyakinan bahwasanya hujan yang turun itu dikarenakan pengaruh dari terbitnya bintang tertentu ataupun terbenamnya bintang tertentu. Wa hadza min dinil jahiliyah, dan ini juga termasuk agama jahiliyah, keyakinan orang-orang jahiliyah. Fal mataru innama yahsulu bi iradatillahi subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya al-matar yaitu hujan itu hanyalah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bintang. Ya, bukan karena bintang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat ke-28 menyatakan wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah kalian berputus asa. Artinya karena lama tidak hujan. Ya. Wa yanshuru rahmatah, dan dialah Allah yang menyebarkan rahmatnya. Fallahu huwal ladzi yanzilul matara bi iradatihi wa masyiatihi wa hikmatihi. Maka Allah lah yang telah menurunkan hujan dengan kehendaknya dan masyiahnya, wa hikmatihi, dan dengan hikmahnya. Wa yanziluhu kaifa yasha subhanahu wa ta'ala,
dan Allah menurunkan hujan itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Yanziluhu ala ardin, Dia turunkan hujan tersebut pada satu tempat. Wa yamna'u minhu ardan ukhra, dan mencegahnya dari tempat yang lain. Artinya di sana hujan, mungkin di daerah lain tidak hujan, ya. Ini sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat ke-50 yang sebelumnya berkaitan dengan kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad sarafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sungguh kami telah membagi-bagi hujan tersebut di antara mereka. Artinya itu tadi, menurunkan satu tempat kemudian menahan hujan di tempat yang lain. Liyadzakaru, agar supaya mereka mau berfikir, mau merenungkan kejadian tersebut. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura, akan tapi kebanyakan manusia itu mengkufurinya, ya. Makna mengkufurinya di sini artinya dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya itulah yang dimaksud ketika manusia menyandarkan hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika tahu di sini hujan, di sana enggak, atau di sini enggak, di sana hujan, itu disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kepada an-nujum, yaitu bintang-bintang, ataupun kalau sekarang kepada peramal, ya, atau pawang hujan, ya. Wah, ini enggak hujan karena pawang ini jos, ya. Ini pawang yang sakti, pawang terbaik di Indonesia, ya. Akhirnya ada acara ini, dipanggilkan pawang hujan tersebut, kemudian Allah memang mentakdirkan hujan tersebut tidak turun, ya, tapi turun di tempat lain. Itu dikira manusia bahwasanya ini loh yang mindahkan, harusnya hujan itu di sini tapi dipindah ke sana, ya. Dan ini sebagian masyarakat kita dahulu, ya. Saya masih ingat waktu saya masih kecil itu, orang kalau punya gawe itu sering seperti itu, ya, mendatangi dukun, ya, katanya orang pinter, untuk mencegah hujan turun ketika pas ada orang punya gawe, ya. Itu macam-macam. Yang saya ingat itu ada yang aneh-aneh, yaitu melepas celana dalam kemudian ditaruh di atas genteng, ya. Mungkin di antara kita pernah ada, ya, bapak-bapak biasanya yang sudah sepuh-sepuh ini tahulah riwayatnya, ya. Seperti itu, ya. Kenapa? Karena kalau nanti hujan, wah, ranek sing jagong, sumbangannya ora nutup inggo, ya. Akhirnya dicarikan dukun-dukun seperti itu, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memang pas mentakdirkan hujan itu enggak turun, ya, padahal waktu mendung tapi enggak turun hujan, wah, jos ini dukune, ya. Maka ini adalah bentuk kekufuran, ya, bentuk ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan walaqad sarafnahu bainahum liyadzakkaru. Kami ratakan hujan tersebut, kami bagi hujan tersebut di antara mereka agar supaya mereka itu merenungkan hal tersebut, ya, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok malah kita merasa takjub dengan selain Allah, ya. Apalagi kalau kita lihat hujan, kita berada di satu jalan, kemudian di depan kita hujan, di tempat yang kita berdiri enggak hujan, ya. Sekarang ini fenomena tersebut banyak sekali terjadi, ya. Itulah untuk kita pikirkan, ya. Jangan sampai kita mengkufurinya, ya.
Dan ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, fa'aba aktsarun nasi illa kufura, akan tapi kebanyakan manusia mengkufurinya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ada di antara hamba-Ku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzaka mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka itulah yang beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzaka kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Dan adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan karena jenis bintang ini dan ini, maka itulah yang kafir denganku dan beriman dengan bintang-bintang, ya. Karena di zaman dahulu itu menyandarkannya kepada bintang, ya. Kalau sekarang bahkan kepada manusia, ya. Itu kepada dukun, kepada pawang hujan. Maka ini harus hati-hati, ya. Baik. Falladhi ya'taqidu anna li tulu'in najmi aw ghurubin najmi ta'thiran fi nuzulil matar fa hadha al-i'tiqadu syirkun tajibu taubatu minhu wa yajibu nisbatu nuzulil matar ila Allah jalla wa ala. Maka yang berkeyakinan bahwasanya terbitnya bintang ataupun tenggelamnya bintang itu memiliki pengaruh secara zatnya dengan turunnya hujan, maka inilah keyakinan syirik, ya. Jadi hujan ini karena bintang ini, karena bintang ini sedang tenggelam, bintang ini sedang terbit, atau karena pawang ini yang menahan hujan atau yang menurunkan hujan, yang memindahkan hujan, ya. Maka ini keyakinan syirik. Wajib bertobat dari keyakinan tersebut dan wajib menisbatkan hujan ini kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya ketika turun hujan disunnahkan membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma, ya Allah. Berarti ini sudah membentuk keyakinan bahwasanya memang yang kita doai adalah Allah Subhanahu wa taala. Sayyiban nafi'an, yaitu curahkanlah hujan ini dengan hujan yang deras dan bermanfaat. Hujan deras dan bermanfaat, ya. Suatu permintaan yang mencakup, ya, kebaikan. Hujannya deras dan bermanfaat, bukan hujan deras tapi membinasakan. Kemudian setelah hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, ya. Kami diberi hujan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Berarti menunjukkan hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak boleh kita mencela rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun, ya. Wah, hujan meneh, ya, dengan perasaan benci, kecewa, ya. Ini enggak boleh, ya. Walaupun terkadang itu menghalangi kita dari sesuatu yang kita inginkan, ya. Mungkin kita berencana ingin kemana, ternyata hujan, ya, rencana kita batalkan. Tapi tetap hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang bisa memberikan keringanan di antara sebagian ibadah seperti sholat berjamaah, itu bisa diringankan oleh Allah. Artinya tidak wajib mendatangi sholat jamaah di masjid ketika turun hujan, ya. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari pembahasan ini, yaitu wan niyahatu 'alal mayyit,
yaitu niyahah, meratapi mayit. Wal muradu biha, dan yang diinginkan dengan an-niyahah yaitu raf'us sauti inda mautil mayyit, yaitu mengangkat suara ketika kematian seseorang, ya, atau buka, yaitu tangisan dengan raf'us saut, al-buka ma'a raf'is saut, yaitu menangis dengan disertai mengangkat suara, meraung-raung, ya, siyahah, ya. Jaza'an wa tasakhutan, dengan perasaan benci, ya, kemudian penyesalan yang mendalam, au dzikra mahasinil mayyit, atau menyebut-nyebut kebaikan si mayit, maka ini enggak boleh, ya. Dengan mengatakan, dengan sambil meraung-raung misalnya, wah kamu ini pemberani, kamu ini dermawan kok mati dhisik, misalnya seperti itu. Ini enggak boleh, walaupun yang disebut-sebut adalah kebaikan-kebaikannya, karena ini bentuk tasakhut, ya, bentuk tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fan niyahatu min kabairid dzunub, maka niyahah ini termasuk dosa-dosa besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un min jarabin. Seorang yang meraung an-naihah dengan bentuk muannats, karena memang asalnya niyahah atau meraung-raung meratapi kematian ini dilakukan oleh perempuan. Jadi perempuan yang meratapi kematian dengan berlebihan, apabila dia tidak bertobat sebelum kematiannya, maka pada hari kiamat dia akan memakai atau dipakaikan jubah dari tir yang panas, ya. Ada yang menyebutkan tir ini adalah minyak yang digunakan untuk meminyaki perahu di zaman dahulu. Ada juga yang mengatakan itu adalah tembaga yang panas, tembaga cair yang panas, kemudian dijadikan jubah dan dipakaikan kepada orang tersebut. Ini sebagai bentuk siksaan. Wadir'un min jarabin, dan juga pakaian jubah berbentuk jubah juga min jarab, dari kudis, ya, dari kudis, yaitu semacam penyakit. Artinya seluruh tubuhnya itu diliputi dengan kudis, dengan penyakit yang berbentuk dengan pakaian, ya. Ini juga merupakan bentuk siksaan bagi orang yang melakukan niyahah, meratapi mayit. Fan niyahatu kabiratu min kabairid dzunub, maka niyahah adalah dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Wa hiya min umuril jahiliyah wal wajib as-sabr wal ihtisab, dan dia merupakan perkara jahiliyah dan wajib bagi seorang itu ketika mengalami ditinggal mati oleh orang yang tercinta itu untuk sabar dan berharap pahala. Makanya disunahkan untuk mengucapkan ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya inna lillahi, sungguhnya kami ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami akan kembali. Kemudian berdoa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala pada musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti dengan yang lebih baik darinya, ya. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik dari musibah tersebut. Wala yadkhulu fi hadzal bukai 'alal mayyit, ya, atau wala yadkhulu fi hadza al-buka'u 'alal mayyit, dan tidaklah masuk pada perkara ini, artinya dikategorikan meratapi mayit, al-buka'u 'alal mayyit, yaitu menangis atau menangisi kematian. Artinya hanya menangis,
bukan sampai raf'us saut. Makanya para ulama membagi namanya menangis itu ada dua. Menangis yang termasuk an-niyahah, yaitu sambil meraung-raung tadi. Kalau di zaman jahiliyah menampar pipi, kemudian menyobek al-juyub, yaitu kantong baju atau bajunya disobek-sobek dikarenakan tasakhut tadi, tidak terima dengan kematian dari orang-orang yang dicintainya, sambil meraung-raung, maka ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Adapun menangis maka ini dibolehkan. Li'annahu laisa bistita'atil insani an yahbisahu, karena menangis itu bukanlah sesuatu yang manusia mampu untuk mencegahnya. Itu sifat tabi'i, fitrah manusia, bersedih menyangis. Wong kesandung we nangis, ya. Apalagi ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, anaknya, istrinya, atau suaminya, atau orang tuanya, ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baka lamma mata ibnuhu Ibrahim, dan Nabi sendiri alaihi salatu wasallam itu juga pernah menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal, ya, dari lahir dari budaknya, yaitu Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anha, ya. Wa qala, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabba wa inna bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi menangis, maka para sahabat heran. Ya Rasulullah, engkau menangis, ya, heran, dikira menangis itu enggak boleh. Maka Nabi pun mengatakan, sesungguhnya mata itu menangis, hati itu bersedih, akan tapi kita tidak akan mengatakan kecuali apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu ridha. Dan kami sesungguhnya dengan kepergianmu wahai Ibrahim benar-benar bersedih, ya. Jadi ini merupakan tabi'i. Tapi kalau menangis dibarengi dengan ngomong yang membuat Allah enggak ridho, ya, sampai mengatakan, ya Allah, ngopo kok sing mbok anu aku, ya, sing mbok kei musibah kok mung aku tok, dosaku apa? Nah, itu hal-hal yang menunjukkan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menangis boleh, tapi tidak boleh mengucapkan kata-kata yang melanggar syariat, bahkan membuat Allah murka. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga Nabi mensifati tangisan itu dengan mengatakan, hadi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat yang Allah jadikan pada hati-hati hamba-hambanya. Artinya sifat menangis itu adalah sifat tabi'i, dan itu sifat rahmat, ya, yang Allah jadikan pada hati-hati hamba, ya. Dan ini kesempurnaan kasih sayang manusia kepada orang yang dicintainya ketika dia menangis, ya, ketika melihat orang yang dicintainya meninggal dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza, yakni al-lisan aw yarhamu. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengadab dengan tangisan air mata dan dengan kesedihan hati, akan tapi Allah akan mengadab dengan ini, yaitu lisan. Dan Allah juga bisa merahmatinya dengan sebab lisan juga. Artinya kalau hanya air mata, kesedihan hati itu tidak diperhitungkan oleh Allah SWT. Itu karena sifat tabiat, bahkan itu menunjukkan kasih sayang seseorang dengan adanya sedih, dengan adanya air mata, ya.
Akan tapi Allah akan mengadab ataupun memberi rahmat dengan sebab lisan. Tergantung, kalau yang dia ucapkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, menunjukkan kebencian dengan takdir Allah, maka dengan sebab itu Allah akan mengadabnya. Ya. Adapun orang-orang jahiliyah dahulu sudah nangis, meraung-raung, ngomongnya ngawur. Ya, macam-macam. Ya. Menunjukkan ketidakridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza takallama al-insanu bi kalamin yurdillaha 'indal musibah, maka apabila seorang manusia itu mengucapkan ucapan yang membuat Allah ridha ketika mendapatkan musibah, waqala, dan kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wa hamidallaha wa syakarahu ghafarallahu lahu wa jabara musibatahu. Kemudian setelah mengucapkan itu, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya dan menggantikan dengan yang lebih baik dari musibah tersebut. Fahadhil arba'u min umuril jahiliyah, maka keempat hal ini termasuk perkara jahiliyah. Wahya baqiyatun finnas, dan perkara tersebut akan terus ada pada manusia. Fayajibut taubatu minha, maka wajib bertobat darinya. Sekali lagi, keempat hal ini pasti ada pada umat Nabi SAW, tidak mungkin tidak. Artinya bisa jadi di satu tempat itu ada, tempat lain tidak ada. Kemudian di tempat yang ada tersebut mendapat pencerahan, kajian bahwasanya itu perkara jahiliyah, kemudian ditinggalkan. Tapi di tempat lain tetap nanti akan masih ada lagi. Demikian terus, ya. Wa dalal haditsu ala annahu laisa kullu man fihi syai'un minal jahiliyah yakunu kafiran. Dan hadis tersebut juga memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya tidak setiap orang yang ada sifat jahiliyahnya langsung kafir. Jangan salah paham, ya. Jadi tidak setiap orang ada sifat jahiliyahnya langsung kafir. Kekufuran yang disebut dalam hadis atau dalam ayat tersebut adalah kufrun duna kufrin, adalah kufur yang bukan kekufuran, artinya kufrun asghar, ya, kufur kecil. Artinya itu memang dosanya dosa besar, ya, tapi jenis kufurnya kufur kecil karena tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau kufur besar itu mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana syirik, menyekutukan Allah ada jenisnya, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau besar itu mengeluarkan seorang dari keislaman, tapi kalau sampai ke derajat tidak sampai ke derajat kufur syirik yang besar, artinya syirik asghar, maka itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Maka inilah yang menjadi pelajaran bahwasanya tidak setiap orang yang punya sifat jahiliyah pasti kufur, ya. Seperti mencela nasab, ya. Dulu sahabat juga pernah ketika mencela, dalam kisah itu sahabat yang warnanya hitam, dalam riwayat disebutkan itu adalah Bilal, dicela oleh sahabat yang lainnya dengan ucapan ya ibna sauda, wahai anak orang yang berkulit hitam. Ini sudah merendahkan. Maka Nabi marah kemudian mengatakan innaka mru'un fika jahiliyah, ya, sungguhnya engkau ini punya sifat jahiliyah, ya. Tapi Nabi tidak mengkafirkan, cuma memperingatkan bahwasanya itu dosa besar. Fa umurul jahiliyah minha ma huwa kufrun wa minha ma huwa duna dzalik. Maka perkara-perkara jahiliyah itu bertingkat-tingkat, ada yang sampai ke derajat kufur, ya, artinya sampai bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Ada juga yang di bawahnya, ya, walaupun itu dosa besar juga, ya. Yang perlu bertaubat darinya. Taib. Kemudian sebagai tambahan bahwasanya di antara niyahah, ya, di antara niyahah atau meratapi mayit, saya bacakan dari ucapan seorang sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan kunna na'udul istima'a ila ahlil mayyit
wa sani'atat ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami dahulu ya menganggap bahwasanya berkumpul kepada ahli mayit, kepada keluarga si mayit, dan membikin makanan di situ setelah dikuburkannya si mayit, itu termasuk an-niyahah, termasuk amalan yang dikategorikan dosanya seperti dosa niyahah, seperti dosa meratapi mayit. Jadi kumpul-kumpul, kemudian acara-acara makan-makan setelah dikuburkannya si mayit di tempat kematian, ya, di rumah duka, itu termasuk dosa niyahah. Ini disebutkan oleh seorang sahabat, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau mengatakan bahwasanya kami dahulu, artinya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.